Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di ruang Zoom ini. Semoga pada pagi hari ini kalian sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk berada di ruang Zoom kali ini. Yang kemarin kita sudah belajar tentang teks eksposisi dan sekarang kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Untuk kali ini akan saya sampaikan dulu, baru nanti kalian akan bertanya begitu ya. Langsung kita masuk ke materi saja. Sudah terlihat ya teman-teman. Teks eksplanasi. Kemarin kalian sudah belajar teks eksposisi dan sekarang kalian akan belajar tentang teks eksplanasi. Untuk dari pengertian dulu, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Jadi, pada dasarnya, teks eksplanasi ini adalah teks yang menjelaskan tentang proses kejadian suatu fenomena alam ataupun sosial. Semua fenomena dijelaskan dan dijabarkan, itu termasuk salah satu teks dari eksplanasi, gitu ya. Contohnya, gempa, itu menceritakan kejadiannya di mana, pukul berapa, dan di sana menjelaskan korbannya berapa saja, itu termasuk dari teks eksplanasi, begitu ya. Kita lanjutkan. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dari teks eksplanasi itu apa aja sih? Yang pertama yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi. Fungsi dari teks eksplanasi itu bertujuan yang pertama itu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menginformasikan suatu peristiwa aktual kepada semua orang. Biasanya teks jenis ini dipakai pada teks berita yang dibacakan ataupun dimuat dalam sebuah media cetak. Media cetak itu contohnya artikel, koran, dan masih banyak lagi itu media cetak. Penjelasan yang diberikan pada teks akan menjawab segala pertanyaan yang mungkin dialami oleh banyak orang di suatu wilayah. Untuk fenomena sosial, teks ini akan memberikan gambaran secara lengkap hingga pembaca tahu harus melakukan apa. Selanjutnya untuk masalah sosial, pembaca akan tahu jika di suatu wilayah sedang genting atau heboh peristiwa tertentu. Misalnya kasus LGBT melibatkan banyak artis, atau kasus kerusuhan rasial yang penuh dengan konspirasi, kemudian ada kasus narkoba yang banyak mencekam pemuda-pemuda tahun ini gitu. Dan sekarang yang sedang hits atau yang sedang banyak dibicarakan sebagai buah bibir itu adalah kasus COVID-19 ataupun corona, virus corona yang terjadi di tahun 2019 hingga kini begitu. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Tujuan utama pembuatan teks eksplanasi adalah menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa. Apa yang menyebabkan suatu peristiwa besar itu terjadi hingga mengundang banyak perhatian orang? Adakah faktor internal dan eksternal yang menyebabkan peristiwa itu hingga menyebabkan dampak yang sangat luas? Dampaknya itu banyak di mana-mana dan semuanya itu ikut terdampak begitu ya. Teks eksplanasi juga akan menjelaskan seberapa besar dampak dari peristiwa ini. Apakah akan bertahan lama atau sebentar saja dengan melihat akibat yang ditimbulkan suatu kelompok masyarakat atau pemerintah. Diharapkan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk semuanya. Itu tujuan yang kedua, yaitu menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa. Karena suatu peristiwa pasti ada sebab dan akibatnya.
Gitu ya. Saya lanjutkan. Kemudian setelah tujuan, ada ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks eksplanasi itu yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Ya. Kemudian yang kedua ada informasi berdasarkan fakta dan data. Jadi di teks eksplanasi ini harus berdasarkan fakta dan data yang nyata dan relevan juga ya. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat objektif dan informatif. Dan kemudian yang terakhir yaitu membahas mengenai pengetahuan dan peristiwa. Karena itu tujuan awal dari teks eksplanasi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi. Yang pertama itu fokus pada hal yang bersifat umum, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, kerusuhan, apalagi lain-lain lah. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang baku dan ilmiah. Itu dari kaidah kebahasaannya teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga yaitu lebih banyak menggunakan verba material dan relasional atau kata kerja yang aktif, bukan kata kerja yang pasif. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu dan kausalitas. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat pasif atau kalimat yang subjek-subjeknya itu berperan sebagai korban yang dikenai suatu tindakan. Predikat pada kalimat ini biasanya berimbuhan di atau berimbuhan ter. Itu kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Kemudian strukturnya. Struktur pada teks eksplanasi yaitu yang pertama, pernyataan umum atau general statement. Merupakan bagian pertama teks eksplanasi yang isinya mengenai penyampaian topik atau permasalahan yang akan dibahas. Bagian ini berisi gambar mengenai apa dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Penulisan dari pernyataan umum ini harus menarik agar pembaca mau membaca teks eksplanasi tersebut hingga selesai. Itulah kenapa alasannya pada penulisan teks apapun, pernyataan ini isinya itu harus menarik agar semua pembaca itu bisa membaca hingga akhir episode atau hingga selesai. Karena menarik atau tidaknya bacaan itu akan berpengaruh sama pembaca. Mereka akan membaca hingga selesai atau tidak, gitu ya. Kemudian yang kedua, deretan penjelas. Itu struktur yang kedua, yaitu deretan penjelas. Merupakan bagian yang sering juga disebut sebagai urutan sebab akibat dari suatu fenomena. Pada bagian ini terdapat penjelasan yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu. Jadi, pada deretan penjelas ini, dari teks eksplanasi, itu harus menjelaskan dengan detail kejadian fenomena yang sedang dibahas dari tempat, pukul kejadian, korban, dan kapan terjadi itu harus detail dan urut. Kemudian yang ketiga, yaitu interpretasi atau merupakan bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi yang berisi intisari atau kesimpulan dari topik atau proses yang dibahas. Kesimpulan ya, untuk interpretasi struktur yang terakhir itu ada kesimpulan dari teks yang kalian bahas. Contohnya gempa, berarti kesimpulannya adalah gempa terjadi di sini dan menimbulkan korban sebanyak ini gitu. Itu yang namanya interpretasi dan kesimpulan dari topik yang kalian bahas. Itu untuk strukturnya. Saya pikir kalian sudah paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di WA Group. Dan ini tugas terstrukturnya, yaitu menyusun teks eksplanasi yang membahas tentang gempa bumi
Dan kerjakan penugasan ini di lembar kerja yang sudah disampaikan di WA Group. Lembar kerja tugas ini harus ditulis sesuai dengan kerangka di lembar kerja yang sudah saya kirim di WA Group. Kemudian untuk tugas yang tidak terstruktur, kalian akan saya kasih kuis yang linknya akan saya bagikan di WA Group. Untuk link saya tutup nanti malam. Dan untuk yang bertanya, silahkan bertanya di WA Group. Saya berharap kalian sudah paham tentang pembahasan saya tentang teks eksplanasi tadi. Dan untuk tugas yang terstruktur, saya harap kalian tidak lupa untuk mengerjakan. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi di pertemuan hari ini. Dan untuk menutup pertemuan hari ini, kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.